الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Rabbul Jannah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini masih diberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah serta nikmat kesempatan sehingga pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir duduk dalam majelis ilmu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan, kita sampaikan kepada hadirat junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita selaku umat beliau kelak akan mendapatkan syafaatul ujma di hari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali pagi hari ini bertemu bersama guru kita Akhirul Kiram Bapak Ustaz Muhammad. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan istiqomah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi keluarganya, disehatkan badannya dan dimudahkan segala urusan beliau dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini masih membahas dengan kajian fikih kitab Bidayatul Mujtahid, kitab perbandingan 4 mazhab. Untuk itu marilah sama-sama kita simak, kita dengarkan baik-baik. Mudah-mudahan ada ilmu yang manfaat buat dunia dan akhirat kita. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Subhanallahul azim. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan kedua Masjid Rabbul Jannah beserta pengurus. Yang sama-sama kita hormati Imam tetap Masjid Rabbul Jannah Ustaz Afandi, para orang tua saya, hadirin jemaah salat subuh dan jemaah taklim Masjid Rabbul Jannah Kirana Cibitung. Hajari Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kesempatan pagi yang cerah ini Allah takdirkan kita untuk kembali bertemu dalam rangka mencari ridhonya Allah melalui ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini dalam rangka tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai i'tikaf kita, dan asbab itu mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'in yang mudah-mudahan termasuk kita selaku umat beliau yang
Mudah-mudahan di akhirat kelak Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai ta'lim kepada suratul Fatihah untuk penggalan kitab Bidayatul Mujtahid dan kitab Tuhfatul Ahwazi bi syarhi Jami' At-Tirmidzi, syarah daripada hadis Sunan At-Tirmidzi. Dan kepada guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita untuk memahami ilmu yang ditulis oleh beliau, dikarang oleh beliau, yang tentunya bersumber dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf saya pakai masker karena ada flu. Bukan kayak Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini akan kita pelajari tentang masalah syarat-syaratnya azan. Ada beberapa hal yang dibahas dalam kitab ini oleh Ibnu Rushd. Beliau memberikan beberapa pertanyaan. Sebelum nanti akan kita coba pelajari kupas sedikit tentang ilmu hadis supaya kita paham. Di luar sana biasanya yang ditanyakan itu hadisnya sahih atau tidak. Nanti akan kita pelajari sehingga dan bagaimana pendapat-pendapat para ulama berkaitan misalnya hadis itu dhaif. Termasuk kitab ini adalah saya punya kitab Sunan Abi Dawud yang ditakhrij, yang diseleksi oleh Imam Albani, supaya Bapak paham siapa itu nanti Albani, kemudian apa hubungannya dengan Rashid Ridho, dan apa hubungannya dengan Muhammad Abdullah bin Wahab. Kalau cukup waktu nanti akan kita bahas insyaallah. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Hal min syurutin man adina an yakuna huwa alladhi yuqim amla. Secara gampangnya begini, apakah orang yang azan itu kudu koma? Kudu yang koma juga? Jadi orangnya yang sama. Bagaimana hukumnya kalau orangnya beda? Jadi pertanyaannya adalah antara adzan dan qomat. Satu, orangnya sama. Apakah harus sama orangnya? Kemudian yang kedua, hal min syurutil adani alla yatakallama fi asna'i amla. Bahasa gampangnya, apakah orang yang adzan itu bisa disambil ngobrol ketika di tengah-tengah adzan? Misalnya begini, hayya 'alas shalah. Pak, kunci kamar di mana? Hayya 'alas shalah. Misalnya, apakah itu boleh atau tidak? Mungkin Bapak gak kepikiran sampai ke sana, tapi ulama udah dipikirin dulu dahulu. Kita tinggal baca ya. Apapun hasilnya, saya hanya berbicara tentang ilmu dan berdasarkan kitab. Adapun yang cocok atau tidak cocok itu
urusannya bagi masing-masing. Akan tetapi masalah hukum bukan masalah cocok dan tidak cocok. Hukum is hukum. Hukum adalah tetap hukum. Yang ketiga, hal min syartihi ayyakuna ala taharatin amla. Yang ketiga, apakah orang yang azan itu diharuskan suci atau enggak? Kadang kan namanya orang udah agak lewat waktu begitu ya, belum wudu, belum apa, habis buang air kecil langsung azan. Apakah azannya sah atau tidak? Yang selanjutnya, hal min syartihi an yakuna mutawajjihan ila al-qiblati am la? Apakah orang yang azan itu harus madhep kiblat atau enggak? Atau boleh kira-kira beralor gitu. Ya. Yang kelima, hal min syartihi an yakuna qa'iman am la? Apakah orang yang azan itu dianjurkan untuk berdiri atau duduk? Di keadaan duduk misalnya di sini mimbar begitu ya, Allahu Akbar sambil mempes di mimbar gitu. Apakah diperbolehkan begitu atau duduk santai di pojokan sini? Apakah diperbolehkan untuk seperti itu? Hal min syartihil bulugh qabla? Apakah orang yang azan itu harus balik atau tidak? Kalau harus balik berarti kalau anak-anak yang belum balik gak boleh ada. Gitu. Dan nanti bagaimana keputusan ulama, saya harapkan bisa diterapkan mulai adzan di zuhur. Ketika bagus dan tidaknya, pantas dan tidaknya untuk masjid ini. Jangan sampai masjid sudah ngaji fikih yang adzan ngawur. Ya. Ingat. Yang terakhir, ada satu pertanyaan dari beliau. Hal min syartihi alla ya'khudha 'ala al-adhan ajran am yajuzu lahu an ya'khudhahu? Apakah orang yang azan itu boleh minta bayaran atau kagak? Tapi di sini yang harus dicatat adalah minta bayaran, bukan dikasih bayaran. Beda loh ya. Apakah orang yang azan itu boleh minta bayaran? Misalnya begini, masjid ini butuh muadzin, mari untuk kemana-mana. Ada yang mau, Bapak mau jabatan? Memang kalau azan gajinya berapa sih? Boleh tahu nggak gajinya? Misalnya begitu. Sebulan sih nggak banyak kok, misalnya. Kemudian orang yang ditawarin itu nawar, tambahin gaji. Itu kan berarti minta. Nah, apakah diperbolehkan seperti itu? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut. Beliau meneruskan, wasababu fi dzalika annahu warada fi hadza haditsani muta'aridun. Sebab daripada perbedaan-perbedaan itu adalah adanya dua hadis yang berlawanan. Ahaduhuma, salah satu di antara kedua hadis tersebut adalah hadis Sudai. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma kana awal subhi amarani. Jadi pada saat itu As-Sudai ini diperintahkan, didatangi oleh Rasulullah untuk mengumandangkan azan. Fa'udhinat, maka beliau azan.
Nah setelah azan selesai dan mau sholat, dia qomat. Faja'a Bilalun, kemudian datang Bilal. Pengennya Bilal qomat. Tapi kata Nabi, inna akha sudah adzana wa man adzana fahuwa yuqim. Kata Nabi, Bilal, kamu gak usah adzan. Karena apa? Tadi sudah adzan. Siapa yang adzan, dia yang harus qomat. Nah hadis ini diklaim oleh orang-orang sebagian sana itu hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Hadis itu Pak ada 3 macam. Ya. Jadi kalau kita belajar hadis itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama itu ada yang namanya hadis sahih. Hadis sahih. Sahih ini terbagi jadi 2. Ada sahih li dzatihi. Sahih dengan sendirinya, memang dia benar-benar sahih. Ada yang sahih li ghairi dzatihi. Li ghairi dzatihi. Nah, sahih li ghairi dzatihi ini sebenarnya dia berasal dari hadis hasan. Hadis hasan li dzatihi yang kemudian naik tingkat karena didukung dengan hadis yang lain sehingga menjadi hadis sahih li ghairi dzatihi. Nah kemudian ada yang kedua yaitu hadis hasan. Hadis hasan pun terbagi jadi 2. Li dzatihi, ya. Memang dia hasan derajatnya. Dan yang ketiga adalah yang kedua adalah li ghairi dzatihi. Nah, yang li ghairi dzatihi, hadis hasan li ghairi dzatihi amalnya adalah berasal dari hadis dhaif yang kemudian didukung oleh perawi hadis yang lain, yang kemudian derajat hadis itu bisa naik menjadi hadis hasan li ghairi dzatihi. Nah, hadis yang ketiga adalah hadis dhaif. Nah, ini yang banyak macamnya. Ada yang disebut dengan hadis mursal. Ada yang disebut hadis munqati. Ya. Ada berbagai macam hadis yang lain, misalnya hadis syadz. Nah, berbagai macam hal hadis yang lain. Nah, yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai dasar hukum adalah hadis yang keempat, yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu ini maknanya adalah hadis palsu. Nah, bagaimana kalau kita menjadikan hadis dhaif sebagai dasar hukum? Ulama-ulama hadis sudah memberikan fatwanya. Ada 3 jenis. Yang pertama boleh. Jadi hadis dhaif boleh dijadikan sebagai dasar hukum. Ini kata ulama hadis ya. Mau cocok atau enggak? Semua buku-buku tentang pelajaran mustalahul hadis itu hukumnya begini. Bapak tinggal pilih.
boleh dengan catatan di antara yang berpendapat ini adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar itu ada dua, ada Ibnu Hajar al-Asqalani, ada Ibnu Hajar al-Haytami. Yang hadis adalah Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, yang ketiga adalah tidak boleh pakai sama sekali. Bilang mentok, nggak boleh sama sekali dijadikan sebagai dasar hukum. Ini adalah hadis dhaif. Semua ulama hadis menyatakan demikian. Nah, sekarang mayoritas orang-orang di luar sana kalau sudah mendengar hadisnya itu dhaif, nggak mau ngamalin dan tidak mengakui itu adalah hadis. Udah nggak bisa dijadikan sebagai dasar hukum pokoknya. Anggap aja hadis itu nggak ada, orang nggak dipakai. Nah, ada pun kita yang berdasarkan kesepakatan ulama, semua ulama hadis adalah hadis maudhu yang tidak bisa dipakai. Ya, hadis maudhu itu hadis palsu. Tapi kalau hadis-hadis yang lain itu ini. Dan di antara lagi yang tidak boleh adalah hadis mungkar. Ini nggak boleh. Ini kata ulama hadis. Biasanya orang-orang yang di luar sana nggak paham tentang masalah ini. Tapi yang ditanyakan adalah hadisnya sahih atau enggak. Ada hadisnya enggak? Hadisnya sahih atau tidak? Padahal ditanya hadis sahih yang bagaimana? Macam-macamnya hadis sahih seperti apa? Saya yakin tidak paham. Urutannya begini, dan ini masih banyak lagi hadis sahih itu. Apakah dari sisi sanadnya? Apakah dari sisi matanya, redaksi hadisnya? Karena nanti ada beberapa hadis yang kalimatnya berbeda antara perawi A dan perawi B. Ya. Dan yang kedua yang harus dicermati adalah untuk penetapan hadis dhaif antara ulama A dan B kerap kali berbeda. Kata ulama A hadis itu dhaif. Kata ulama B tidak, hadis itu hasan. Saya kasih contoh. Kalau saya terlalu baca. Ya. Nah, kata beliau hadis ini dhaif. Terus Do'afu Yahya Ibnu Sa'id al-Qattani wa ghairuhu qala Ahmad la aktubu hadis al-Ifriqi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, enggak, hadis itu enggak dhaif karena aku menulis hadis yang dibawa oleh Ifriqi itu tadi. Nah, artinya di sini sudah ada satu perbedaan. Saya hanya ingin membuktikan saja bahwa untuk mempelajari satu hadis butuh referensi yang sangat banyak. Penetapan hadis, satu hadis dinyatakan oleh ulama dhaif, belum tentu ulama yang lain menyatakan sama. Ini yang harus jadi catatan. Wah, hadis itu
dhaif menurut siapa dulu? Dan ada bukunya, gitu ya. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu gambaran hadis, ya, satu gambaran hadis yang sedikit saja mungkin bapak bisa sudah lupa lagi. Ini baru 3 nih hadis dhaifnya. Belum pengertiannya, hadis mursal itu yang seperti apa, hadis munqati itu yang seperti apa. Hadis mudhal itu harus seperti apa? Banyak macamnya, lebih dari 10 kalau yang hadis dhaif ini macamnya. Nah, yang tidak bisa sama sekali adalah hadis maudhu' dan hadis munkar. Ya, jadi ini yang harus kita pahami sehingga bapak jangan mudah untuk menilai atau katakanlah ketika hanya membaca 1 atau 2 buku hadis itu dhaif, jangan kemudian mentang-mentang hadis dhaif kemudian tidak bisa diamalkan. Karena menurut ulama ada 3 jenis pendapat ini. Artinya hadis itu dhaif, oke, hadis itu dhaif. Pertanyaannya apakah hadis dhaif itu bisa diamalkan? Jawabannya kan ada 3. Ketika ada yang mengatakan boleh, dan ini ulamanya ulama luar biasa, ulama hadis. Nah, gelar hadis itu juga macam-macam. Jadi hadis itu punya, pakar hadis itu punya gelar. Kalau kita S1 misalnya sarjana, kemudian S2 master, kemudian di atasnya doktor, di atasnya lagi profesor misalnya. Nah, dalam ilmu hadis itu ada satu gelar, ada beberapa gelar, saya hitung ada 5 gelar. Yang pertama adalah gelar Amirul Mukminin fil hadis, bukan Amirul Mukminin Khalifah Abu Bakar Umar Utsman, bukan ya, tapi Amirul Mukminin fil hadis. Ini yang paling mendekati, ya, yang paling mendekati di zaman dengan zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Di antaranya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Sufyan Ats-Tsauri. Meskipun Sufyan Ats-Tsauri ini kurang begitu terkenal di dalam hadis kalau nggak baca buku, beliau lebih terkenal dalam hal mazhab tasawuf, yaitu mazhab tasawufnya Sufyan Ats-Tsauri. Tapi beliau adalah punya gelar Amirul Mukminin fil hadis. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian ada satu gelar lagi di bawahnya, ya, saya catat misalnya ada gelar yang dimiliki oleh muhaddis itu adalah hakim. Hakim itu bukan pengadilan, tapi hakim adalah orang ahli hadis yang bisa menghafal lebih dari 300.000 hadis. Bayangkan 300.000 hadis harus dihafal, ini dari mana, harus hafal urutan-urutannya. Betapa cerdas para ulama-ulama itu. Kemudian ada yang bergerak al-hafiz. Ini yang hafal 100.000 hadis, gitu. Kemudian ada gelar al-hujjah. Hujjah itu orang yang menghafal hadis batasan minimal 300.000 hadis.
Kalau tadi lebih dari 300.000, ini batasan minimal adalah 300.000 hadis. Ada yang disebut dengan muhaddits. Muhaddits itu yang menghafal Sahih Muslim, Sahih Bukhari, dan bisa menjadikan dirinya bisa menentukan hadis ini sahih atau tidak. Tapi sudah ada kitabnya, tinggal mindahin, tinggal nyari, dipindahin, ditulis ulang dan seterusnya. Gitu. Ada yang terakhir yang paling rendah adalah musnid. Musnid ini orang yang belajar hadis. Ini tingkatan-tingkatannya. Nah, artinya bahwa saya sampaikan, saya hanya ingin memberikan gambaran saja bahwa kalau Bapak sering mendengar kata-kata Albani itu adalah ulama terkini. Beliau lahir sekitar 1914 dan wafat beliau adalah 1999. Baru berapa tahun wafatnya? Ulama kemarin. Ulama kemarin 99 ini saat saya masuk kuliah S1. Ulama baru kemarin. Kalau sekarang 2000 berarti 2020 baru 23 tahun. Baru 23 tahun yang lalu meninggal. Ini Albani. Ya. Ini Imam Albani. Dan beliau ini belajar hadis atau tidak? Belajar hadisnya atau tidak? Jadi beliau termasuk ulama cerdas, orang cerdas. Orang cerdas akan sempat mendapatkan satu penghargaan, gitu ya. Akan tetapi karena belajarnya otodidak dan beliau ayahnya bermadzhab Hambali, bahkan beliau sendiri meninggalkan pendapat ayah-ayahnya. Ini Albani. Jadi Albani ini ulama-ulama baru 23 tahun yang lalu meninggalnya. Akan tetapi dari sini kemudian beliau mensortir hadis itu sampai puncaknya adalah mengkritik habis-habisan hadis yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Dikritik habis. Dikatakan bahwa hadis yang ada di dalam kitab Ihya 99% dhaif. Berarti kira-kira kesimpulannya Albani lebih pandai daripada Imam Ghazali. Makanya beredar di YouTube ulama-ulama mereka menyatakan ketika Imam Ghazali meninggal, beliau sudah membuka dan belajar kitab Sahih Bukhari. Dan itu dijadikan sebagai sebuah argumentasi bahwa Imam Ghazali tidak paham hadis. Apalagi dalam tulisan muqaddimah kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis, saya lemah di dalam bidang hadis. Kata-kata saya lemah di dalam bidang hadis itu memiliki dua kesimpulan. Satu, sebagai dalam rangka tawadhu, tidak menyombongkan diri. Tapi masa iya setelah Imam Ghazali tidak paham hadis? Misalnya ketemu Pak Ustaz Afandi, Ustaz, kalau ada waktu ambil buku kami, padahal rumahnya tinggal 2, tapi ngomongnya buku. Ya, ini kalimat-kalimat yang oleh mereka dianggap sebuah kepastian.
sehingga menggiring opini kita yang nggak paham. Oh, kitab yang salah. Ini bahaya, gitu ya. Jadi kalau nggak tahu sejarahnya repot. Makanya melalui mimbar ini, gitu ya, melalui mimbar ini, yang biasa ngomong hadisnya sahih atau enggak harus belajar dulu mustalahul hadis. Hampir saya pastikan kalau yang ada di Kirana yang suka ngomong hadisnya sahih atau enggak, saya pastikan dia enggak punya kitab mustalahul hadis. Dan saya pastikan dia enggak punya kitab Bukhari Muslim. Andai kata punya pun terjemahan. Saya punya kitab Sunan Abi Dawud yang ditahqiq oleh Imam Albani. Dan termasuk kitab Bidayatul Mujtahid ini, sehingga ini pun saya coba. Hadis yang kelima, dhaif, tolong dibaca. Yang paling bawah. Didhaifkan oleh Imam Albani. Padahal Albani adalah kelahiran tahun 1914. Saya punya kitabnya dan saya punya ini 2 jilid. Yang satu tahqiqannya Albani, yang satu tidak. Sehingga saya compare dengan hadis Sunan At-Tirmidzi-nya. Ini syarah At-Tirmidzi. Sehingga saya sampaikan, menurut ulama A hadis itu dhaif betul, akan tetapi menurut ulama B belum tentu. Dan nanti kalau bagian mustalahul hadis memang butuh waktu tersendiri, butuh kitabnya khusus. Ada rijalul hadisnya. Ini kadang cuma modal dari katanya. Modalnya adalah jimping yang katanya dari gurunya lulusan Mesir, belum tentu. Kalau hanya bisa bahasa Arab, nggak usah kuliah di Mesir, nggak usah kuliah, Pak. Bapak cukup jadi TKI, Bapak di sana yakin bisa bahasa Arab, benar? Orang-orang TKI yang pulang dari Arab, pulang ke Indonesia, fasih bahasa Arab, suruh baca dan menerjemahkan kitab ini, bisa. Gitu ya. Jadi saya hanya ingin di masjid ini jangan sampai sedikit-dikit ada hadis yang enggak sahih atau enggak. Padahal kalau saya tanya, yang ngomong begitu saya suruh duduk di sini, suruh baca kitabnya, saya yakin enggak bakal bisa. Saya yakin enggak bakal bisa. Gitu ya. Jadi di masjid ini berjalanlah seperti biasanya. Jangan gontok-gontokan. Kalau mau itu keyakinannya, silahkan jalankan. Tapi jangan ganggu orang yang berbeda pada pandangan. Ketika diganggu, saya akan maju. Mau sampai di mana kitabnya? Ada Pak Yai Jumala, ada Kesasan, ada Ustaz Uki, dan guru-guru kita yang lain. Oke. Jadi, oh itu gak boleh, itu kita hadisnya do'if. Do'if itu hadisnya menurut hadisnya, do'ifnya menurut siapa Pak? Menurut ulama siapa? Ada di kitab apa? Dan menurut ulama-ulama hadis do'if itu
ada berapa kesimpulan ulama apakah boleh, memang sama sekali tak boleh, atau seperti apa Pak? Tolong jelaskan. Saya tidak bukan menjawab. Harus boleh itu ada jenis-jenisnya apa saja. Kalau kasih contoh cuma 3 aja. Kalau Bapak kan sudah ada ini lumayan, ya kan? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kita masih lihat tadi. Jadi menurut kitab ini, kitab syarahnya Imam At-Tirmidzi, apakah orang yang azan itu harus qomat? Itu dia yang harus qomat. Menurut kitab ini, berdasarkan pendapat beberapa mazhab fikih, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa yang azan dia yang qomat. Yang azan dia yang qomat. Nah, ada ulama yang lain yang menyatakan bahwa apa permasalahan seperti itu sih? Itu pun didukung oleh satu hadis. Anna Abdullah bin Zaid hina uniyal adzan amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bilalan fa'adzana thumma amara Abdullah faqala. Ada hadis yang lain yang menyatakan bahwa pada saat Abdullah bin Zaid diajari azan oleh Rasulullah, ini Abdullah bin Zaid suruh azan, sahabat Bilal suruh qomat. Gitu. Nah, hadis yang kedua ini pun ditakhrij oleh Al-Albani bahwa hadis ini dhaif. Keren kan? Nah, kemudian bagaimana kesimpulannya? Sebagai kesimpulan bahasan yang pertama, apakah orang yang azan dia yang harus qomat? Jawabannya diantaranya 2. Yang pertama, ya dia yang azan, dia yang qomat, dan ini adalah mayoritas. Kalau di dalam kitab ini diberikan judul Fa'aksaro ahlil ilmi, yang paling banyak diamalkan oleh para ahli ilmu adalah siapa yang qomat? Dia. Siapa yang azan? Dia yang qomat. Meskipun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa tidak apa-apa, yang azan A, yang qomat. Paham ya? Jadi kalau ada yang melakukan dua-duanya, mana yang lebih bagus? Siapa yang azan itu dia yang qomat. Paham ya? Nah, untuk jawaban yang lain, apakah harus duduk atau boleh diselingin ngomong? Maka ulama ahli fikih mayoritas menyatakan nggak boleh diselingi dengan ngomong. Karena apa? Azan merupakan rangkaian daripada sholat. Azan dikiaskan dengan sholat. Gitu. Bagaimana hukumnya yang lain? Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan sekilas dari pertemuan kita ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya bahwa yang berbeda belum tentu salah. Yang berbeda belum tentu salah. Terakhir sebelum kita akhiri, setelah Bapak mengkaji mendapatkan tambahan ilmu ini, maka yang lebih bagus adalah semakin merunduk, semakin tawadhu, bukan semakin sombong. Ketika Bapak habis taklim
keluar dari taklim sombongnya makin nambah, berarti hasil taklimnya tidak ada gunanya. Ini harus garisbawahi. Setiap kali Bapak habis taklim, Bapak harus semakin tawadhu, semakin merendah, semakin membuktikan bahwa makin banyak yang belum diketahui. Jangan sampai keluar dari majelis taklim sombongnya makin meningkat. Nambahnya ilmu, nambahnya kesombongan, itu malapetaka. Mudah-mudahan, jadi jangan petentang-petenteng. Saya sampaikan di masjid RJ, jangan petentang-petenteng soal hadis. Jangan paling merasa sok tahu tentang hadis. Supaya apa? Supaya masjid ini ada marwahnya, supaya masjid ini ada taringnya bahasanya, termasuk pengurus-pengurus DKM-nya harus paham dengan fikihnya seperti apa. Mudah-mudahan dikawal dengan Ustaz Al-Fani dan kawan-kawan, masjid ini semakin ramah dan semakin barokah, semakin membawa pencerahan kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Ucapkan kepada guru kita, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa membawa manfaat buat dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita tutup dengan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majlis.